Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk semuanya? Jumpa lagi di channel saya Muhammad Arafah. Ya, di video kali ini saya akan menampilkan jurnal Sinta 4 bidang hukum, baik yang hukum umum maupun hukum Islam yang bebas publikasi alias gratis. Ya, di video sebelumnya saya sudah menampilkan jurnal Sinta 4 dalam bidang ekonomi. Ya, namun sebelum saya lanjut, saya meminta untuk like dan subscribe channel saya agar tetap semangat menampilkan hal-hal yang positif untuk Anda semua. Ya, jurnal yang pertama yang saya urut sesuai dengan urutan yang di website Sinta. Yang pertama adalah di jurnal hukum Magnum Opus yang memiliki dampak 1,86. Ya, jurnal Magnum Opus ini ya diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ya, jurnal ini terbit setiap Februari dan Agustus. Ya, itu jurnal yang pertama yang bebas publikasi untuk bidang hukum, yaitu jurnal hukum Magnum dan Opus. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal Darussalam. Kita lihat dulu di Sinta. Jurnal ini menempati urutan kelima. Jurnal Darussalam, jurnal pendidikan, komunikasi, dan pemikiran hukum Islam yang memiliki impact factor yaitu 1,79. Ya, jurnal Darussalam ini ya memiliki skop edukasi, komunikasi, dan hukum Islam. Kemudian ya jurnal ini terbit setiap April dan September. Ya, itu jurnal yang kedua yaitu jurnal Darussalam. Kemudian jurnal yang ketiga adalah jurnal hukum bisnis bonum commune. Ya, jurnal bonum commune ini juga diterbitkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Ya, jurnal ini terbit setiap Februari dan Agustus. Ya, skopnya ini banyak, disiplin ilmunya yang bisa masuk banyak. Corporate law, contractual law, sampai kepada arbitrase law. Ya, untuk jurnal yang ketiga yang bebas publikasi. Jurnal yang keempat adalah jurnal hukum media bakti. Untuk di Sinta, jurnal ini jurnal hukum media bakti menempati posisi ke-9. Memiliki impact factor 1. Ya. Jurnal hukum media bakti ini ya diterbitkan di Fakultas Hukum Universitas Pancabakti Pontianak. Ya, jurnal ini terbit setiap Juni dan Desember. Jadi itu yang jurnal yang keempat. Kemudian jurnal yang kelima adalah jurnal Expose. Ya, kita lihat dulu di Sinta. Jurnal Expose menempati posisi ke-14.
yang impact faktornya sebanyak 0,81. Ya. Jurnal Expose ini adalah jurnal penelitian hukum dan pendidikan. Ya, jurnal ini diterbitkan oleh LP2M Yayan Bone dan terbit setiap Juni dan Desember. Jadi skupnya adalah penelitian hukum dan pendidikan. Itu jurnal yang kelima yang bebas publikasi. Kemudian selanjutnya adalah Al-Adalah. Ya, kita lihat dulu di Sinta. Jurnal Al-Adalah ini menempati posisi ke-19. Memiliki impact faktor yaitu 0,65. Ya, 0,5. Jurnal Al-Adalah ini adalah jurnal hukum dan politik Islam. Ya, jadi skupnya hukum dan politik Islam. Kemudian jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah Yayan Bone yang frekuensi terbitnya adalah setiap Januari dan Juli. Ya, jadi itu jurnal yang hukum dalam bidang hukum yang bebas akses. Jurnal yang terakhir yang akan saya tampilkan adalah jurnal Ar-Risalah. Ya, jurnal Ar-Risalah ini di web Sinta menempati posisi ke-21 yang memiliki impact faktor 0,48. Ya, jurnal ini skopnya media keislaman, pendidikan dan hukum Islam. Jadi bisa untuk pendidikan Islam dan bisa juga untuk hukum Islam. Ya, jurnal ini terbit setiap April dan Oktober. Ya, yang skopnya tadi adalah pendidikan Islam dan hukum Islam yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Ibrahim Genteng Banyuwangi. Jadi itu 7 jurnal hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam yang bebas publikasi yang akan saya tampilkan. Meskipun di deskripsi bisa dilihat ada sebanyak 15 jurnal yang Anda bisa pilih yang mau menerbitkan artikelnya dalam bidang hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam. Ya, jangan lupa silahkan di komen video ini dan di subscribe channel ini agar supaya tetap menampilkan hal-hal yang positif untuk Anda semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.